Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kajian Musholla Al-Hikmah Semai Kiri, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan demi kenikmatan yang mungkin nikmat-nikmat tersebut tidak kita rasakan, tidak kita sadari. Namun jika nikmat itu dipandang oleh orang lain, ternyata kita punya nikmat yang besar. Atau ketika kita melihat orang lain tidak memiliki apa yang kita miliki, kita akan merasakan bahwasanya nikmat yang ada dalam diri kita ini sangat besar. Banyak sekali kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita pun tidak mampu untuk merincinya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya secara rinci. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada materi at-tafakkur di silsilah A'malul Qulub karangan Syekh Shalih Al-Munajjid. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hubungan antara ibadah dan berpikir. Kita kemarin sudah membahas sebelum-sebelumnya bahwasannya berpikir itu bagian dari ibadah. Artinya ibadah itu bukan sesuatu yang tampak saja yang kita ketahui, atau ibadah-ibadah lahiriah. Taunya ibadah itu harus sholat saja, ibadah itu harus ngaji saja, ibadah itu harus berinfak saja, ibadah itu harus berhaji atau berumroh atau amalan-amalan lahir yang lainnya. Tapi di sana ada ibadah-ibadah yang tidak tampak, yaitu ibadah batin. Di antaranya adalah tafakkur. Tafakkur ini bagian dari ibadah batin. Kita tidak tahu orang itu sedang ngapain, dia diam di masjid, ya, duduk, entah dia sedang mikirin masalah-masalah dunia atau dia justru sedang berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat demi ayat dia baca, kemudian memikirkan maksud dari ayat yang dia baca tersebut, sehingga mendapatkan pelajaran. Kita tidak tahu sebenarnya dia itu sedang beribadah, karena tafakur bagian dari ibadah. Yang kita tahu kan, wah dia sedang sholat berarti dia sedang beribadah. Oh dia sedang ngaji berarti dia sedang beribadah. Ya. Tapi ketika orang sedang berpikir, pikirannya ngelamun, pikirannya bengong, pikirannya mikirin apa, ya. Padahal tafakur ini merupakan ibadah yang mana kalau kita memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan mendapatkan pahala ibadah.
dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu bata lailatan 'inda khalatihi Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bermalam di rumah bibinya Maimunah. Yaitu Maimunah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini menginap di rumah bibinya. Yang mana bibinya itu sekaligus istrinya Rasulullah. Tentunya berarti di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah tidur di malam hari hatta idza intasafa al-lail aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika di pertengahan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya. Terbangun dari tidurnya, fajalasa yamsahun naum an wajhi biyadihi. Kemudian Rasulullah duduk, sehabis bangun tidur duduk sebentar dan mengusap mukanya dengan kedua tangannya. Tsumma qara'a asyrul khawatim min surati Ali Imran. Kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Tsumma qama yusolli. Kemudian setelah membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, Rasulullah bangun dan sholat. Tidak hanya sekedar membaca, 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran itu bunyinya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, dan seterusnya. Ini awal permulaan 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Artinya Rasulullah ketika membaca ayat ini juga berpikir dari makna yang terkandung dalam surat tersebut. Memikirkan apa petunjuknya, apa hikmahnya dari ayat yang ada di surat Ali Imran ini. Tsumma qama yusolli. Setelah Rasulullah berpikir dari ayat yang dibacanya itu, kemudian bangun dan sholat. Famaka da yastaiqid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naumihi illa wa bada'a bitafakkur bil ayah allati amara bitafakkur fiha wa tadabburiha. Dan setiap kali Rasulullah bangun dari tidurnya itu, pasti Rasulullah memulai untuk membaca ayat 10 terakhir dari surat Ali Imran dan memikirkannya, ya. Kemudian mentadaburi ayat tersebut, ya. Wa hadhihi hiya tariqah allati yajibu an yasiru 'alaiha al-muslim. Nah, inilah jalan atau sunnah yang harus kita ikuti juga, ya. Bangun jangan nyari HP yang dicari, ya, ada pesan dan padahal masih jam 1 mau orang membalas juga, orang udah tidur itu udah balas. Tapi ketika Rasulullah bangun di pertengahan malam, Rasulullah yang dibaca adalah 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran dan memikirkan ayat tersebut. Nah, ini harusnya kita tiru sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran, artinya Rasulullah SAW mengumpulkan antara tafakkur dan ibadah. Tidak hanya sekedar berpikir saja kemudian dia tidak melakukan ibadah. Ya, memang kita katakan tadi bahwasanya tafakkur itu bagian dari ibadah, ya. Tetapi jangan kita mencukupkan untuk melakukan amalan tafakkur saja dan melupakan ibadah lahir lainnya, ibadah badan lainnya. Tapi hendaknya kita kumpulkan keduanya, antara berpikir dan melakukan ibadah lahiriah, ya.
Karena ada sebagian orang mencukupkan diri untuk melakukan ibadah tafakkur saja. Dia merasa ya sudah cukup, karena tafakkur ini bagian ibadah. Akhirnya dia mengurung diri di kamar seharian, 2 hari, bahkan seminggu, tidak melakukan ibadah-ibadah lainnya, tidak sholat, ya, bahkan tidak makan, mungkin tidak mandi, berpikir saja. Dia mengira hal tersebut bagian dari ibadah. Ini cara yang salah dan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berpikir tapi juga melakukan ibadah-ibadah lainnya. Nah, kita pun juga harus seperti itu, tidak condong kepada salah satunya. Ada orang yang hanya condong kepada berpikir saja, malas untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Ada yang senang melakukan ibadah tapi tidak pernah berpikir dari ayat-ayat Quran, dari ciptaan-ciptaan Allah. Nah, ini pun juga kurang bagus, ya. Yaqulu Ibnu Arabi an ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam fangduru rahimakumullah. Ibnu Arabi mengatakan atau mengomentari dari hadis di atas, fangduru, lihatlah atau perhatikanlah, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, ila jam'ihi baina tafakkur fil makhluqat thumma iqbalihi ala salatihi ba'dahu. Yaitu perilaku Rasulullah mengumpulkan antara tafakkur, memikirkan makhluk-makhluk Allah, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, kemudian setelah itu beliau bangun untuk melakukan ibadah sholat malam, ya. Jadi jangan tafakkur saja kemudian habis itu tidur lagi, tapi tafakkur tadi membaca ayat 10 terakhir dari surat Al-Imran, kemudian berpikir dan melaksanakan ibadah sholat. Wahadi sunnah, ini adalah sunnah allati ya'tamidu alaiha, ya. Ini sunnah yang dilakukan dan harus kita ikuti karena Rasulullah SAW melakukannya. Fa amma thariqatus sufiyah, adapun metode atau jalannya orang-orang sufi, ya, mereka tadi banyak melakukan tafakur tapi melalaikan ibadah-ibadah lainnya. Lupa akan hak-hak istrinya, lupa akan hak suaminya, lupa akan hak tetangganya yang harusnya disambung silaturahmi, bahkan kerabatnya. Dia menyendiri, dia beruzlah, dia mengasingkan diri, tujuannya untuk tafakur dan membatasi interaksi dengan orang lain. Nah, ini tidak benar, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tafakur ibadah, tapi kita pun melakukan amalan-amalan ibadah lainnya. Ya, maka kita sebagai seorang muslim ya harus mengumpulkan keduanya. Tidak boleh kita condong pada salah satunya. Tidak boleh kita berlebihan dalam tafakur, berpikir, sehingga kita melalaikan kewajiban kita sebagai muslim. Karena kewajiban kita banyak, tidak hanya sekedar berpikir, tapi kita juga harus menyambung silaturahmi, kita harus mencari nafkah buat keluarga kita, mendidik anak-anak kita. Nah, kalau kita mengasingkan diri, ya, di suatu tempat, tidak berinteraksi dengan lainnya, ini cara yang tidak dibenarkan dan tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian halus salaf ma'at tafakkur. Kita lihat bagaimana kondisi para salaf ketika mereka berpikir, ya. Karena kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu mengikuti orang-orang terdahulu kita, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama yang sesuai dengan Rasulullah SAW, ya. Kita harus mengikuti mereka, ya. Bagaimana mereka menerapkan metode berpikir
dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tanabbaha aslafuna ila ahammiyati tafakkur fada'abu alaihi wa amilu bihi wa ja'alu juz'an asiran min hayatihim al-yaumiyah. Jadi orang-orang salaf terdahulu menjadikan amalan berpikir ini merupakan perkara yang penting yang senantiasa mereka perhatikan, dan mereka juga jalani serta mengamalkan berpikir ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aunin rahimahullah qala, dari Aun rahimahullah qala, beliau berkata, sa'alana Ummu Darda, qulna ma kana afdalu ibadah Abi Darda. Jadi kami bertanya kepada Ummu Darda, ma kana afdalu ibadah Abi Darda, ibadah yang afdol Abu Darda itu apa? Apa yang dilakukan oleh Abu Darda, ibadahnya yang paling afdol apa? Qalat at-tafakkur wal i'tibar. Kata istrinya, ya ibadah yang dilakukan oleh suaminya itu Abu Darda, at-tafakkur wal i'tibar, yaitu berpikir dan mencari ibrah, mencari ilmu, mencari hikmah. Itu proses berpikir. Nah, ini juga pesan kepada kita semua ya. Ketika ada orang-orang soleh yang sudah kita ketahui kesolehannya, kebaikannya, hendaknya kita mencari amalan-amalan yang terbaik yang mereka lakukan. Bagaimana ada kisah Abdullah bin Amr bin As. Kisah Abdullah bin Amr bin As ini, karena dulu para sahabat ketika Nabi mengatakan fulan min ahlil jannah, si fulan salah satu penghuni surga, kemudian si fulan ahlul jannah, si fulan ahli surga. Nah, para sahabat termotivasi, terdorong dirinya untuk mengetahui apa sih amalan-amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga Rasulullah SAW menjamin orang itu ahli surga. Dulu sahabat mencari yang begitu, amalan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kalau kita beda ya. Ketika ada orang sukses dalam berbisnis, kita baru cari nih, apa sih langkah-langkah apa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga bisnisnya maju, bisnisnya berhasil. Orang-orang salaf terdahulu patokannya adalah akhirat. Apa kita nggak iri ketika Rasulullah telah menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan itu salah satu penduduk surga. Tentunya kita iri, kita pengen mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Karena nama kita tidak disebutkan kan, kita belum ada disebutkan oleh Rasulullah. Ya. Maka Abdullah bin Amr bin As, karena beliau ingin mengetahui amalan seseorang, beliau pun ikutin orang tersebut. Ya. Beliau nginep di orang tersebut dan ingin mengetahui amalan-amalan orang tersebut. Itu caranya ketika kita sudah mengetahui ada seseorang yang memang terbukti kesolehannya di masyarakat, dia juga masyhur akan kebaikannya, maka hendaknya kita mencari tahu. Sebagaimana sahabat-sahabat ini bertanya kepada istri Abu Darda. Sepeninggal Abu Darda, akhirnya orang-orang tersebut bertanya kepada istrinya, amalan apa atau ibadah apa yang paling afdol yang dilakukan oleh Abu Darda. Istri menjawab, at-tafakkur wal i'tibar. Nah, kita pun harus bertanya kepada orang-orang yang terdekatnya. Ketika seseorang sudah meninggal, karena patokan kebaikan itu orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang masih hidup, kayak saya atau antum semua, ini belum bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena kita belum selamat.
kita belum dijamin apakah nanti sampai akhir kita masih memegang keimanan ini, kita masih mengucapkan la ilaha illallah, kita masih taat kepada Allah, kita belum ada yang menjamin. Maka patokannya adalah orang yang sudah meninggal, yang sudah benar-benar kita ketahui dia mati memegang iman ini, dia memeluk agama Islam. Nah, inilah jadi patokannya. Artinya dia sudah selamat dari fitnah dunia. Kalau kita ini belum selamat, kita belum tentu akhir kita baik, kita meninggal dengan membawa iman, kita masih belum tahu. Ya, jadi kita tidak bisa dijadikan public figure, tidak bisa menjadikan contoh, tidak bisa dijadikan suri tauladan, karena kita belum selamat dari fitnah dunia. Wa hadza Abdullah bin Mubarak rahimahullah yaqulu yawman li Sahal bin Addi wa ra'ahu sakitan mutafakkiran aina balagta qala asirat. Begitu pula Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau bertanya kepada Sahal bin Addi. Ketika itu Sahal terlihat dia berdiam saja, diam dan berpikir. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, aina balaghta, sampai mana kamu berpikirnya? Qala, Sahal menjawab, qala as-sirat, saya sudah berpikir sampai ke sirat, ke jembatan. Gimana antum ketika berada di jembatan, menyeberangi jembatan, kalau antum tidak selamat menyeberangi jembatan itu, terjatuh, bawahnya api neraka. Nah, dan kita pun sudah mengetahui gambaran orang yang menyeberangi jembatan. Ada yang cepat seperti kilat, ada yang berlari, ada yang merangkak, ya, ada yang seperti angin. Nah, Sahal bin Addi berpikirnya sudah sampai ke sana. Gimana kalau saya berada di sirat? Apakah saya merangkak? Apakah saya berlari? Apakah kecepatan saya seperti kilat? Nah, dengan memikirkan atau berpikir tentang masalah-masalah ini, keimanan kita akan bertambah. Kita akan ingat kemana nanti kita kembali, dan insya Allah kehidupan dunia, pernak-perniknya bisa kita tinggalkan, karena kita sadar semua itu tidak akan kita bawa sampai mati. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri, lihat bagaimana kondisi Sufyan Ats-Tsauri, orang-orang salaf terdahulu, dengan berfikirnya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, pada saat itu beliau sedang duduk di majlis. Fantafa as-siraj, akhirnya lampunya mati. Fa'ammat az-zulma al-ghurfah, karena lampunya mati, ya gimana kondisi ruangan? Gelap gulita. Semua gelap gulita. Apalagi zaman dulu ya, kalau sudah lampu, menggunakan lampu mati, ya sudah, kita tidak bisa mengharapkan cahaya dari sekitar. Beda dengan sekarang, lampu mati kita masih bisa tenang karena punya HP, ada senternya lagi, masya Allah ya. Dulu kalau sudah mati lampu ya agak tersiksa, agak berat ya. Nah, yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri ketika mati lampu ini dan ruangan semua gelap, falamma adha'u siraj wajadu Sufyan wa dumu'ahu tanhamir min ainaihi faqalu malak. Jadi ketika mati lampu bukannya seperti kita enak tidur-tiduran, enak ya, ternyata mati lampu adem, sejuk, tidak seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Beliau berpikir ketika mati lampu itu, berpikir gitu. Berpikir kenapa? Berpikir memikirkan dirinya bagaimana beliau berada di kuburan yang gelap. Ya,
Akhirnya ketika lampunya nyala lagi, didapati Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau menangis, ya, air matanya mengalir begitu banyak sekali, dan para sahabat bertanya, qalu malak, apa yang terjadi? Mungkin digigit apa, binatang, ya. Ya, faqalu malak, apa yang terjadi ya Sufyan Ats-Tsauri? Qala tadzakkartu al-qabra, saya ingat dengan kuburan. Nah, itu Sufyan Ats-Tsauri ketika mati lampu digunakan kesempatan tersebut untuk berpikir di mana kita semua berada dalam kuburan. Ya. Kuburan kita tahu lah kondisinya bagaimana di dalamnya. Mau antum kasih lampu pun kalau nggak ada ruangan di situ ya gelap juga, dan kita sudah tidak bernyawa, tidak ada manfaat. Apalagi ada yang berkeyakinan kalau dikasih lampu di atasnya akan menerangi kuburan. Ya tetap saja tidak. Orang tertimbun tanah. Ya. Yang dapat menerangi kita nanti di alam kubur yaitu amalan-amalan kita. Ya. Nggak usah repot-repot, nggak usah beli lampu yang mahal, nggak usah beli pelita, ya. Tapi hendaknya kita berbanyak amalan sehingga nanti di kuburan kita terang benderang. Nah, ini kondisi para salaf dahulu, yaitu Sufyan Ats-Tsauri ketika mati lampu dia gunakan untuk berpikir tentang kondisinya nanti di alam kuburan. Kemudian selanjutnya, wa kana Daud At-Ta'i rahimahullah fi lailatin muqammarah fatafakkara faqama famasya 'ala satah wa huwa syakhisun hatta waqa'a fi dari jarin lahu. Kemudian Daud At-Ta'i rahimahullah ini pada suatu malam, di malam purnama, beliau berpikir, ya, berenung, berpikir, ya. Akhirnya faqoma, dan beliau bangkit dari rumahnya, famasya 'ala satah, kemudian berjalan di atas atapnya, wa huwa syakhisun hatta waqa'a fi dari jarin lahu. Akhirnya karena dia berpikir, konsentrasi, ya, dengan selalu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sadarkan diri sampai terjatuh dari atap tersebut. Itu kondisi para salaf dahulu. Kalau kita gimana? Kita sibuk dengan gadget kita sehingga kita terjatuh, ya karena sebab kita main gadget, bukan karena sebab berpikir. Tapi Daud atau ini dia terjatuh dari atap karena dia berpikir, sehingga terjatuh ke rumah tetangganya. Fawasaba sahibud dar minal firas. Akhirnya karena ada orang yang terjatuh, ya penghuni rumah itu, ya tetangganya itu bangkit dari kasurnya, ya. Fa akhadha sayf dzonan an-naulis. Akhirnya ngambil pedang, dikiranya itu pencuri. Falamma ra'a Dawud raja'a wa wada'a sayf. Tapi ketika dilihat ternyata dia Daud At-Ta'i. Akhirnya ditaruh lagi pedangnya. Wa akhadha bi yadihi hatta raddahu ila darihi faqila Daud. Ya. Akhirnya dia bantu Daud At-Ta'i dan kembalikan ke rumahnya. Faqala, dan dia mengatakan kepada Daud, ma daraita aw ma sya'urta, apa yang kamu rasakan. Ya. Itu kondisi orang-orang salaf dahulu, ya, dengan berpikirnya mereka sampai tidak sadarkan dirinya. Wa qala Hatim, man marra bi fina'il qubur wa lam yatafakkar fi nafsihi wa lam yad'u lahum faqad khana nafsahu wa khanahum. Ini Hatim juga berkata, barang siapa yang melewati kuburan, ya, kemudian dia tidak berpikir tentang dirinya dan tidak mendoakan ahlul kubur itu, faqad khana nafsahu. Dia telah berkhianat terhadap dirinya sendiri dan dia telah berkhianat kepada ahlul kubur itu.
Kenapa dia disebut berkhianat? Ya karena suatu hari nanti kondisi kita seperti mereka. Seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya. Ya berarti kan kita adalah orang yang berkhianat. Padahal kita nanti semua juga akan meninggal. Ya. Makanya doanya, Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun. Sungguhnya nanti kita akan menyusul kalian. Nah, kalau ada orang yang melintasi kuburan, kemudian tidak berpikir tentang dirinya dan tidak mendoakan orang-orang yang meninggal tersebut, dia telah berkhianat. Wa huqiya anna ba'dal ibad aqadal qadah liyatawadda li salatil lail fa adkhala asabi'ahu fi udhunil qadah wa qa'ada yatafakkar hatta tala'al fajr. Kemudian diceritakan ada sebagian ahli ibadah dia mengambil kendi ya, mengambil kendi untuk digunakan berwudu untuk sholat malam ya. Kemudian dia memasukkan tangannya di kendi tersebut. Waqa'ada dan dia berpikir sampai menjelang fajar. Faqila lahu fi dzalik. Akhirnya ada salah seorang yang berkata, ada khalta usbu'i fi udunil qadah fatadhakkartu qaulillahi ta'ala idil aghlalu fi a'naqihim wasalasil. Nah, ketika dia memasukkan tangannya ke kendi tersebut, dia teringat bagaimana kalau kondisinya atau lehernya ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita aja kalau mungkin tangan kita dimasukkan ke lubang apa yang kecil kemudian agak lama, bagaimana rasanya itu? Nah, dalam hal itu bisa kita gunakan untuk berpikir bagaimana kalau kondisi kita, karena diceritakan dalam Al-Qur'an ada orang-orang yang nanti lehernya ini terbelenggu, lehernya ini terikat. Bayangkan kalau itu kita, bagaimana rasanya? Nah, dengan berpikir tersebut akhirnya tumbuhlah rasa takut dalam diri kita, dan ini takut juga merupakan amalan hati. Selanjutnya, kisah selanjutnya, wa marra ahadus salaf ala tanur ubaz. Ada salah seorang salaf, mereka melewati tungku untuk membuat roti. Kalau di Timur Tengah, kalau yang sudah pernah ke sana ya, tungku yang buat bikin tamis itu bulat dan masya Allah apinya panas sekali itu. Nah, ketika ada salah seorang salaf melewati tungku tersebut, ya, dia berhenti sejenak. Fayangduru finnar, kemudian dia melihat apinya yang ada pada tungku tersebut. Tsumma ja'alat dumu'ahu tanhamir, kemudian akhirnya air matanya menetes deras. Kenapa kok lihat tungku begitu aja kok nangis gitu? Kita kemarin ada kejadian apa itu yang di Indramayu yang terbakar itu. Nah, kita lihat apinya, masya Allah ya. Bayangkan api neraka itu lebih dahsyat daripada api yang kita lihat di dunia ini. Ya. Nah, sahabat ini ketika melihat api yang ada di tungku tersebut, dia pun menangis. Kenapa menangis? Karena dia ingat panasnya api neraka. Dengan ini, semua ini hasil dari berpikir. Sehingga ketika orang menggunakan akalnya untuk berpikir, ya insya Allah akan tumbuh keimanan yang kuat dalam dirinya, akan tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu membentengi dirinya dari api yang akan membakar dirinya itu di neraka. Kalau orang tanpa adanya proses berpikir, seolah-olah hal itu adalah hal-hal yang biasa, tidak ada istimewanya. Tapi kalau orang yang menggunakan pikirannya untuk berpikir, semua
bisa diambil hikmahnya, bisa diambil ilmunya, akan bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah selanjutnya dari kisah-kisah salaf terdahulu, wa yurwa anna a'rabiyan kana yasiru ala jamalin lahu. Ini diriwayatkan ada orang Arab Badui, dia melewati untanya, fakharral jamal mayyit, untanya ini sudah mati, tergeletak. Akhirnya dia lihat itu, fanazal al-a'rabi anhu, dan orang Badui itu turun dari tunggangannya, wa ja'ala yatufu bihi wa yatafakkar fi, dia kelilingi itu unta yang sudah meninggal itu, kelilingi dan berpikir, dan dia ngobrol, dialog dengan unta tersebut. Malakala takum, kenapa kamu enggak bangun? Malakala tanba'is, kenapa enggak bangkit? Hadi a'dha'uka kamila, anggota tubuhmu kan semua masih komplit, enggak ada yang kurang, karena baru meninggal, masih komplit, kakinya masih ada, kepalanya masih ada, pokoknya semua anggota badannya masih komplit unta tersebut. Sehingga ya dia berdialog dengan untanya itu. Hadi a'dha'uka kamila, ini semuanya masih sempurna kok. Wa jawarihuha samilah ma sya'nuka. Kemudian juga ya dia masih ibaratnya masih utuh, tidak ada luka, ya. Semuanya masih komplit itu. Malladzi kana yahmiluka, malladzi kana yab'atsuka, malladzi sara'aka, malladzi anil harakah mana'aka. Kemudian dia bertanya, terus apa yang menghalangimu untuk bangkit? Apa yang menghalangimu untuk bangun? Apa yang menghalangimu untuk bergerak? Ya. Tsumma tarakahu wan sarafa mutafakkiran fi sya'ni muta'ajjiban min amri. Akhirnya dia setelah itu meninggalkan unta tersebut dan berpikir tentang kondisinya. Kenapa begini, kenapa begini, ya. Muta'ajjiban min amrihi, dia terkejut dengan kondisi unta yang meninggal tadi. Ternyata ada Allah Subhanahu wa taala yang akan membangkitkan kita, yang akan menghidupkan kita kembali. Tapi kita dengarkan dahulu azan salat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi hendaknya kita iringi bersama-sama antara amalan berpikir dan ibadah. Hendaknya kita lakukan keduanya. Jangan condong pada salah satunya ataupun meninggalkan kedua-duanya. Nah, karena sesungguhnya hati yang tidak digunakan untuk berpikir dan tidak digunakan untuk bertadabbur tentang ciptaan-ciptaan Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah, laisa biqalbin, maka itu bukan disebut hati. Nah, kita semua sebagai manusia pasti kita memiliki hati. Maka gunakan hati ini untuk berpikir dan bertadabbur tentang makhluk-makhluk Allah dan ciptaan-ciptaannya. Nah, kemudian berpikir yang bermanfaat adalah berpikir untuk tujuan mencari manfaat, mencari faidah, mencari hasil dari apa yang kita pikirkan tersebut. Ya. Kemudian setelah kita mendapatkan faidah atau ilmu atau hikmah tersebut, hendaknya kita amalkan. Karena kalau hanya orang berpikir dan berpikir kemudian tidak mengamalkan dari hasil berpikirnya itu, fahuwa dzalimun li nafsihi, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Atau ketika ada orang yang tidak bisa menggunakan hati untuk berpikir, maka hendaknya kita berusaha dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi hati kita sudah dikunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak berpikir tentang Al-Qur'an, atau hati-hati mereka sudah terkunci? Nah, kalau kita hatinya tidak bisa digunakan untuk bertadabbur, untuk bertafakkur, mungkin hati kita sudah dikunci, sehingga ya namanya dikunci ya nggak bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu, tidak bisa digunakan untuk berpikir. Nah, ketika kondisi kita seperti itu, kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan hati kita, sehingga kita akan mudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau kita dapat ilmu yang bermanfaat, insyaallah amalan-amalan yang kita lakukan semuanya berdasarkan ilmu. Baik, mungkin kami cukupkan sampai di sini pembahasan tafakkur, dan insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan pada bab terakhir, yaitu al-muhasabah. Silakan jika ada pertanyaan, kita buka kesempatan untuk bertanya.
Ya. Ya, betul. Iya, betul. Iya, kita ini tadi sudah disebutkan bahwasanya berpikir itu bagian dari ibadah. Namun kita juga jangan melalaikan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Contoh, kita sebagai suami berarti kita punya kewajiban untuk mengurus anak istri kita, menafkahi mereka, mendidik mereka. Nah, kalau kita keluar berapa hari, sehari, 3 hari, 5 hari, 40 hari dan seterusnya, kemudian melalaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, ya berarti kita sudah melakukan kesalahan. Ya. Kenapa kesalahannya? Ya tadi kita sudah melalaikan kewajiban kita yang harus kita penuhi. Nah, padahal Rasulullah SAW ketika berperang pun terkadang menggilir istri-istrinya untuk siapa yang ikut gitu. Sehingga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Nah, kalau ada yang seperti itu, artinya ibadah atau Islam itu memerintahkan kita untuk ibadah. Di sisi lain juga kita tidak boleh menghilangkan atau melalaikan hak-hak kita sebagai orang yang beriman, ya. Artinya kewajiban kita harus ditunaikan meskipun kita sedang melakukan ibadah. Mungkin itu Pak jawabannya. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain? Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga kita semua bisa menggunakan hati kita untuk berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari hasil berpikir tersebut kita tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, iman kita bertambah, khasyah kita bertambah, rasa takut kita bertambah, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Oh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله